Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa salahan ya rabbal alamin. Para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah pertemukan kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita di sini sebagai orang yang mengunjunginya, menjadi tamu bagi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi tujuan kita insyaallah adalah untuk mempelajari, mengajarkan kebaikan, dan ini merupakan nikmat dan karunia yang besar yang telah datang keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan keutamaannya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kebaikan ini, dan kita memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah, beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita di kesempatan siang hari yang mulia ini bertemakan sedekah sebagai perisai dari api neraka, sebagai perisai yang melindungi, membentengi dan menjauhkan seseorang dari api neraka. Tema ini kita pilih dikarenakan pengajian ini pengajian para ummahat, di mana Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita sekalian dengan penuh kasih sayang dan sangat perhatian kepada umatnya, terutama para wanita, mengingatkan kepada mereka bahwasannya mereka telah diperlihatkan oleh Nabi SAW akan menjadi penghuni api neraka yang paling banyak. Jadi di antara penghuni api neraka yang terbanyak adalah para wanita. Nabi SAW telah diperlihatkan oleh Allah akan hal ini. Akan tetapi Rasulullah SAW bukan hanya menjelaskan untuk memperingatkan. Beliau alaihi salatu wassalam pun memberikan solusi yang beliau alaihi salatu wassalam tunjukkan agar para wanita bisa selamat, membentengi diri dan tidak menjadi kebanyakan para wanita yang lainnya yang menjadi penghuni api neraka. Ya. Di antara solusi yang paling utama yang disebutkan di awal oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, solusinya agar mereka terhindar, terjaga dan dijauhi dari api neraka, Nabi SAW memerintahkan para wanita untuk bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Aku telah melihat atau aku diperlihatkan kalian itu nanti di yaumul qiyamah menjadi penghuni api neraka yang paling banyak. Ya. Maka ini para ummahat yang dimuliakan Allah, Rasulullah memberitahukan ini bukan untuk membuat kita jadi lemah, bukan untuk menggembosi
dan menghilangkan harapan kita dalam beragama kepada Allah. Tapi beliau memberitahukan ini sebagai bentuk kasih sayang, mengingatkan agar kita bersiap diri dan menempuh cara yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Dan kita semua mengetahui tentang api neraka, ya, yang menjadi bagian siksaan yang Allah siksa mereka-mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa-dosa kekufuran, apalagi kesyirikan. Ya. Dan api neraka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salam, yang paling ringannya saja sampai membuat mendidih otak seseorang, dibakar kakinya, mendidih otaknya. Suatu pemandangan yang sangat mengerikan dan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya terkait dengan api neraka, siksa neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Yang tentu bukan menjadi pembahasan kita secara khusus tentang masalah itu di sini. Yang akan menjadi pelajaran buat kita tentang solusi yang Rasulullah SAW sebutkan untuk para wanita, yaitu agar mereka bersedekah. Agar mereka bersedekah. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai sekalian para wanita, sedekahlah kalian. Sedekahlah kalian. Saya lihat kalian menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Dengan diperintahkannya para wanita bersedekah, kemudian dijelaskan kalau mereka menjadi penghuni neraka yang paling banyak, berarti sedekah adalah solusi yang akan membentengi, menjauhi dan menjaga para wanita dari api neraka. Nah, ini yang akan kita bahas, yang menjadi tema kita di kesempatan siang hari yang mulia ini. Dan ini yang menjadi sebab kenapa tema ini kita angkat, tidak lain dalam rangka berbagi kebaikan, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan takwa, ya, saling mengingatkan agar kita dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhi dari api neraka. Para ummahat yang dimuliakan oleh Allah SWT, apa yang dimaksud dengan sedekah? Apa yang dimaksud dengan sedekah? Ya. Sedekah dalam agama kita atau sedekah secara bahasa berasal dari kata sodako, yasduku, sidqun, atau sidqan, yang artinya adalah benar atau jujur. Ya, sodako secara bahasa bermakna benar atau jujur. Adapun dalam istilah syariat kita, kata sodako itu, ya, definisinya terbagi menjadi dua untuk lebih memudahkan kita memahami. Definisinya terbagi menjadi dua untuk kita lebih mudah memahami. Yang pertama, definisi secara umum. Definisi secara umum, sedekah maknanya adalah segala bentuk kebaikan, seluruh kebaikan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah sedekah. Disebut sedekah. Sedekah secara umum, ya, adalah segala bentuk kebaikan yang disyariatkan, ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Maka itu disebut sedekah secara umum. Dalil akan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, inna likulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah. Sesungguhnya pada setiap ucapan tasbih subhanallah itu dihitung sedekah. Ucapan alhamdulillah dihitung sedekah. Ucapan takbir dihitung sedekah. Ucapan tahlil dihitung sedekah. Ya. Jadi ucapan-ucapan itu dihitung sedekah, dinamai sedekah. Nabi SAW menjelaskan kepada kita sekalian, tabassumuka li akhika
tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu berjumpa dengan saudaramu, ketika berjumpa dengan saudaramu, engkau tersenyum, menampakkan wajah yang melegakan saudaramu, itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Ya. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, al-amru bil ma'ruf sedekah. Amar ma'ruf, nahi munkar sedekah. Ya. Jadi sedekah adalah suatu sebutan untuk segala bentuk kebaikan yang datang keterangannya di dalam syariat ini. Apapun itu bisa dinamai sedekah. Bisa dinamai atau masuk dalam penamaan sedekah. Karena tentunya apa yang ditunjukkan oleh syariat dari kebaikan, kemuliaan dan kita amalkan itu menunjukkan kebenaran keimanan seseorang. Kebenaran iman dia terhadap apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang mentaati petunjuk yang datang dari Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini definisi sedekah secara umum. Yang kedua, yaitu definisi sedekah secara khusus. Ya, definisi sedekah secara khusus. Adapun definisi sedekah secara khusus, dia adalah amalan kebaikan dengan harta. Amalan kebaikan dengan harta, ya, yang dikeluarkan oleh seseorang pada jalan yang dicintai oleh Allah. Ya. Sedekah menjadi sebutan kata untuk amal kebaikan harta yang dikeluarkan, dibelanjakan pada apa yang dicintai oleh Allah. Itu sedekah. Jadi dia terkait dengan harta. Ya, terkait dengan harta, amalan maliyah. Ya, amalan pada harta, ya. Nah, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah, maksud sabda Nabi SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai sekalian wanita bersedekahlah. Maksudnya adalah sedekah dengan harta, bukan amaliyah secara umum, tapi maksudnya secara khusus adalah amalan dengan harta, mengeluarkan harta di jalan yang Allah cintai dan ridhoi. Kenapa kita katakan maksud Nabi perintah sedekah adalah amalan harta? Karena setelah itu Nabi yang mulia SAW mendapatkan antusias dari para wanita yang diingatkan untuk mereka menginfakkan hartanya kepada Rasulullah SAW untuk dikeluarkan menurut apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang menginfakkan perhiasannya saat itu dan seterusnya. Ya. Yang menunjukkan perintah ini maksudnya adalah amaliyah maliyah, amalan harta yang dikeluarkan oleh seseorang, ya, pada apa yang Allah cintai dan ridhoi. Jadi sedekah adalah satu nama, definisi secara khusus dia adalah satu nama menunjukkan amaliyah maliyah yang dibelanjakan, dikeluarkan pada apa yang Allah cintai dan ridhoi. Ya. Nah ini. Kemudian apa bedanya sedekah sama infak? Apa bedanya sedekah sama infak? Ya. Sedekah maknanya lebih umum. Infak itu lebih spesifik untuk amalan harta. Umumnya penggunaan infak lebih spesifik untuk penggunaan harta. Kalau sedekah dia lebih umum dari amal soleh yang tadi kita jelaskan, perkataan, perbuatan ataupun perkataan dan perbuatan masuk dalam kategori sedekah. Tapi infak biasanya lebih khusus dipergunakan untuk masalah amal dengan harta saja. Ya, walaupun sedekah juga maknanya digunakan untuk
amaliyah harta, ya. Nah, kemudian para ummahat yang dimuliakan Allah, sedekah dari sisi hukum berkait dengan harta terbagi menjadi dua. Sedekah dari sisi hukum, dari sudut pandang hukum sedekah harta terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sedekah yang hukumnya wajib. Ada sedekah yang hukumnya wajib. Apa contoh sedekah yang hukumnya wajib? Zakat. Contoh sedekah yang hukumnya wajib adalah zakat. Allah menyebut tentang zakat, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah bagian zakat mereka, ya, bagian dari harta mereka, sedekah yang akan mensucikan mereka, mensucikan harta mereka. Allah sebut zakat dengan sedekah karena di antara bagian dari sedekah yang hukumnya wajib dinamakan zakat, dan zakat tidak menjadi pembahasan khusus kita. Ya, dia ada pembahasan tersendiri terkait dengan syarat-syarat dari haul, dari nisab yang harus terpenuhi dan apa saja yang dizakati. Kita akan melebar kemana-mana. Walhal contoh sedekah yang hukumnya wajib itu zakat. Contoh sedekah yang hukumnya wajib juga adalah sedekah kepada orang yang kewajiban nafkahnya Allah bebani kepada kita. Sedekah kepada orang yang kewajiban nafkahnya Allah bebani kepada kita, maka sedekah kepada mereka itu hukumnya wajib, karena Allah bebani kepada kita, kepada seseorang, ya, kebutuhan nafkah mereka. Contoh misalnya suami sedekah ke istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, kemudian keluarga terdekatnya, terutama yang tidak mampu dari para wanitanya, ya, bibinya, tantenya, ya, yang tidak ada yang mengurusnya, yang dia apalagi sebagai walinya, maka seorang laki-laki, ya, punya tahapan dan tingkatan-tingkatan kewajiban bagi orang-orang tersebut. Yang utama dan pertama adalah tentu adalah keluarganya, ya, anak istrinya. Bahkan para ibu yang dimuliakan Allah, di antara sedekah yang wajib, yang Allah wajibkan kepada kita, sedekah kepada diri kita sendiri untuk memelihara dan menjaga diri kita dari meminta-minta, ya, untuk memenuhi kebutuhan kita, ya, terutama menjaga diri dari meminta-minta. Ini wajib. Sebelum orang lain kita beri, sebelum orang lain kita keluarkan harta kita, diri kita dulu. Kalau memang berada pada kebutuhan untuk apa yang menjadi perjalanan kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, ibda binafsik wa biman ta'ul. Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian orang yang menjadi beban tanggung jawabmu. Nah, ini sedekah ditinjau dari sisi hukum, ada yang wajib, sifatnya seperti zakat. Contohnya juga sedekah kepada orang yang wajib nafkahnya atas kita, ya, secara khusus dalam hal ini juga diri kita. Sebelum orang lain, penuhi dulu, sehingga kita tidak menjadi beban dan meminta-minta kepada orang lain. Ya, nah ini seorang wanita dari sisi hukum ini, umumnya mereka hanya terbebani dalam apa? Zakat saja. Umumnya mereka terbebani hanya dari zakat. Kalau mereka punya harta, kalau itu harta mereka. Adapun orang yang wajib mereka nafkahi, siapa yang wajib mereka nafkahi? Anak-anak, kewajiban bapaknya. Suami, kita nggak wajib ngasih dia nafkah. Sehingga kalau sang istri kaya, punya harta zakat, malah boleh zakatnya dikasih ke suaminya.
Karena suaminya bukan kewajiban dia untuk nafkahnya. Zakat tidak boleh diberi kepada orang yang wajib kita nafkahi. Kalau yang nggak wajib kita nafkahi, nggak boleh harta zakat kita beri kepada mereka, terutama keluarga terdekat terlebih dahulu. Jadi wanita, apa kewajiban mereka dari harta? Nggak banyak. Kalau ada zakat, dan itu pun sedikit dari nominal yang sangat banyak persentasenya. Anak-anak kewajiban bapaknya. Kalau bapaknya meninggal, kewajiban wali-walinya. Ya, dari asobiyah yang memiliki hubungan darah sama si anak dari arah bapak. Makanya Nabi SAW ketika wafat, bapaknya siapa yang ngurus? Siapa yang ngurus Nabi SAW ketika wafat bapaknya? Kakeknya. Itu sedarah dari bapaknya. Ketika kakeknya meninggal, pamannya. Nah, pamannya ini sedarah dengan bapaknya. Dan begitu. Tapi sangat disayangkan di zaman kita, ya, orang-orang yang memiliki hubungan nasab ini kurang memperhatikan kepada para wanita yang sudah tidak lagi ada yang menopang dia dalam nafkah. Ya, tidak memperhatikan anak-anaknya, itu padahal ponakannya. Ya, harusnya mereka yang terkena beban. Tidak dibebani secara khusus kepada si ibu dari anak-anak itu. Ya. Ini harus diketahui, ya. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah. Jadi ada sedekah yang hukumnya wajib. Untuk wanita sedikit. Kalaupun ada zakat. Setelah itu enggak ada dia kewajiban khusus, ya. Terbebani bebannya kepada dia, kecuali kalau ada hal-hal yang mendatang dari keadaan-keadaan yang tertentu tentunya. Ya. Nah, makanya hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah waris, ya, banyak yang bertanya kenapa wanita kok bagiannya setengah dari laki-laki? Karena memang beban kebutuhan kehidupan umumnya Allah bebani kepada laki-laki bukan kepada wanita. Sehingga ketika mereka dapat harta enggak akan banyak yang mereka keluarkan, itu pure murni simpanan buat mereka dan tidak Allah bebani mereka untuk keluarkan kepada yang lainnya karena enggak ada pembebanan, kewajiban dalam artian kewajiban. Umumnya wanita zakat kalaupun itu sampai nisab dan haul. Ya. Nah, para ummahat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, sedekah yang hukumnya sunat. Sedekah yang hukumnya sunat. Ini adalah pintu kebaikan yang luas. Ini adalah pintu kebaikan yang luas. Ya, sedekah dengan harta yang hukumnya sunat, pintu kebaikan yang luas. Ya. Dan ini adalah pintu kebaikan yang nampaknya secara zahir yang menjadi perintah Nabi SAW secara khusus kepada para wanita untuk menggiatkannya. Untuk menggiatkan sedekah ini dari sisi hukum sedekah yang sunat. Karena yang wajib umumnya mereka sedikit sekali terbebani, jarang. Tapi yang ingin untuk ditekankan, ya, dan didorong oleh Rasulullah dengan sabdanya tasaddaqna, maksudnya sedekah yang sifatnya sunat, yang hukumnya sunat. Untuk para wanita punya kesungguhan dan perhatian dalam masalah sedekah ini dalam rangka penjagaan diri mereka dari api neraka. Dan ini kita katakan juga, ya, bahwasanya sedekah yang hukumnya sunat inilah yang menjadi anjuran khusus untuk digemarkan, karena umumnya wanita itu pandai berhitung, suka ngitung-ngitung, dan lebih menahan hartanya untuk dikeluarkan. Dan ini kita katakan dan simpulkan bukan semata-mata melihat apa yang menjadi realita yang ada, dan realita melihat memperlihatkan seperti yang saya nyatakan tadi. Tapi ini juga kita ambil dari sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, la tuqi fayuka alaik. Wahai para wanita, jangan suka ngitung-ngitung dalam kebaikan, dalam sedekah.
Nanti Allah hitung-hitung kepada kalian. Ketika menganugerahkan karunia-Nya, keberkahannya, ya. Nah, kalian ini suka ngitung-ngitung. Maksudnya ngitung-ngitung untuk hal yang membawa mereka kepada kebakilan. Bukan menghitung dalam rangka planning, punya perencanaan yang akurat. Itu juga tidak terlarang. Tapi yang dimaksud adalah kadang menghitung-hitung dalam rangka menumpuk-numpuk, sehingga harta itu akhirnya dia tinggalkan setelah kematiannya tanpa arti, cuman ngumpul doang di balik atau di bawah bantal, di dalam lemari, nggak berguna, dia harus tinggalkan juga. Dulunya dia suka ngumpul-ngumpulin, numpuk-numpuk, padahal kalau dia keluarkan dan belanjakan dan sedekahkan justru lebih baik buat dia. Ini yang dimaksud celaan bagi para wanita yang umumnya suka ngitung-ngitung dalam kebaikan. Ngitung-ngitung yang membuat mereka bakhil, menahan kebaikan yang harusnya bisa mereka lakukan. Akhirnya kebaikan itu enggak dilakukan, sehingga mereka pastinya harus meninggalkan harta itu pada kematian mereka. Tapi kalau menghitung dalam rangka planning, perencanaan untuk kebutuhan yang akurat, ya itu enggak jadi masalah. Tapi yang banyak kenyataannya ngitung-ngitung itu bukan untuk itu. Mereka menahan diri dari sedekah hanya untuk bermegah-megah, menumpuk-numpuk harta. Ya, seperti yang diingatkan oleh Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Menumpuk atau bermegah-megah dengan materi dan banyaknya harta telah membuat kalian lalai, sampai akhirnya kalian masuk ke liang kubur, dan apa yang kalian dulu kumpulkan dan simpan-simpan akhirnya enggak kalian bawa juga. Masuk liang kubur enggak ada satupun gram emas yang ikut menyertai kalian. Ya, harta yang tadinya kalian simpan di lemari, di bawah bantal, akhirnya juga tidak menyertai kalian. Kalian telah lalai untuk perbekalan akhirat kalian. Akhirnya kematian kalian dapatkan, penyesalanlah yang terjadi kalau seperti itu. Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam, anak-anak Adam berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Ketika dia telah atau harus berpisah dengan hartanya, dia nyesal. Dia panggil-panggil hartanya, enggak manfaat. Kemudian dikatakan kepada dia, malaka min malika illa ma akalt fa'afnait wa labist fa'aflait wa tasaddaqta fa'amdait. Harta kamu terbagi menjadi 3 macam. Yang kau makan, itulah harta kamu. Makanan banyak, enggak kemakan, ya bukan bagian kita. Bagian kita yang kemakan doang. Dan itu pun akan habis menjadi energi dan seterusnya. Yang kau pakai juga akan lusuh, usang. Banyak baju di lemari, akhirnya kita enggak dikubur bersama baju-baju itu, malah dengan kain kafan. Yang ketiga, harta yang kau sedekahkan. Yang kau sedekahkan itulah hartamu sesungguhnya, yang menantimu atau yang engkau nanti balasannya untuk mendampingimu di kuburmu sampai yaumul qiyamah. Wa tasaddaqta fa amdait. Itulah hartamu yang sesungguhnya. Itulah hartamu yang sesungguhnya, ya. Walhasil para ummahat yang dimuliakan Allah, ini bagian pertama tentang apa itu definisi sedekah. Ya, tadi sedekah terbagi menjadi 2 definisi maknanya. Dari sisi bahasa, penggunaan secara umum, penggunaan secara khusus. Yang secara khusus terbagi 2, dilihat dari sudut pandang hukum, ada yang wajib, ada yang sunat. Dan menjadi pembahasan kita, ya, karena yang mendorong pembahasan ini sabda Nabi sebagai solusi para wanita terpelihara dari api neraka, maka yang dimaksud adalah sedekah yang hukumnya sunat, untuk digemari, untuk lebih
usahakan lagi ya dalam rangka dan upaya menjaga diri dari api neraka. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya sedekah akan menjadi perisai, membentengi, melindungi dan menjauhkan seseorang dari api neraka, di antaranya sabda Nabi tadi, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Di antaranya juga hadis Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kalian, buat benteng yang tebal yang menghalangi kalian dari api neraka dengan sedekah, walaupun hanya dengan sebelah korma, sebelah butir korma. Kalau enggak punya lain kecuali sebelah butir korma yang bisa kalian sedekahkan dalam rangka menjaga diri dari api neraka, sedekah. Ya. Ini diantara dalil yang menunjukkan sedekah adalah perisai, benteng yang membentengi seorang dari api neraka. Ya. Nah, kemudian para ummahat yang dimuliakan oleh Allah SWT, setelah menjelaskan tentang definisi sedekah dan makna sedekah dari yang sifatnya umum dan khusus dan dari sisi hukum, ya, dan juga dalil yang menjelaskan apa yang menjadi dasar tema kita, sedekah menjadi perisai dari api neraka. Selanjutnya pembahasan kita akan bahas dan ambil pelajaran dari firman Allah surat Al-Baqarah, rentetan ayat yang menjelaskan tentang masalah sedekah. Dimulai dari ayat 261, mulai dari ayat 261 sampai 274. Itu semua rentetan ayat tentang sedekah. Surah Al-Baqarah 261 sampai 274. Di mana dalam rentetan ayat sedekah ini memberi pelajaran secara umum bagi kita sekalian tentang adab-adab sedekah, tentang penghalang diterimanya sedekah, tentang keadaan pribadi yang harus kita tunjukkan dari sikap ketika bersedekah, dan pelipat gandaan serta keutamaan pahala dari sedekah. Ya. Jadi secara umum rentetan ayat ini berisi pelajaran bagi kita sekalian tentang adab sedekah, keutamaan sedekah, hal-hal yang menghalangi sedekah untuk diterima. Ya, dan juga bagaimana sedekah itu menjadi lebih utama dari yang lainnya. Bagaimana satu sedekah lebih utama dari yang lainnya, dan pendidikan dan petunjuk yang harus kita bentuk karakter diri kita ketika kita bersedekah. Pendidikan dan karakter yang harus kita bentuk diri kita ketika kita bersedekah. Ya, ini kurang lebihnya yang menjadi pelajaran dari firman Allah 261 sampai 274. Ya, mari kita perhatikan para ummahat yang dimuliakan Allah yang ada Al-Qur'annya, bisa dilihat Al-Qur'annya, ya. Ayat yang pertama, ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Gambaran, permisalan orang yang infak di jalan Allah. Ya, infak berarti amaliyah maliyah. Tadi sudah kita jelaskan beda antara persamaan dan perbedaan sedekah dengan infak. Orang yang sedekah atau infak di jalan Allah pada apa yang Allah cintai dan ridhai, ya. Permisalannya, pelipat gandaannya itu seperti seorang yang menanam satu buah biji, dan dari biji ini tumbuh tanaman dengan 7 cabang, dan masing-masing cabang menumbuhkan 100 biji.
Berarti ini dalil keutamaan sedekah, pelipat gandaannya dari 1 sampai 700 kali lipat. Orang sedekah 1, maka pelipat gandaannya sampai 700. Karena kata Allah, ini permisalan gambaran pelipat gandaan orang yang sedekah seperti orang yang menanam satu buah biji, tumbuh 7 cabang dari biji tersebut, yang masing-masing cabang mengeluarkan lagi 100 biji. 7 kali 100, 700. Jadi pelipat gandaannya dari 1 sampai 700. Dan itu nilainya akan berbeda-beda, dipengaruhi oleh kualitas yang bersedekah, kemudian kemana sedekah itu diberi, ketepatan penempatan sedekah, waktu sedekah dilakukan, itu mempengaruhi pelipat gandaan itu. Kualitas orang yang sedekah menentukan kualitas pahala sedekahnya. Orang yang diberi sedekah juga menentukan kualitas. Ya. Kerabat dekat yang punya hubungan darah terutama, kalau sedekah sama dia kita dapat berapa? 2. Pahala sedekah dan pahala menyambung rahim. Berarti kan orang yang kita atau tempat atau yang diberi sedekah mempengaruhi kualitas nilai sedekah kita di sisi Allah. Ya. Di antaranya juga nilai sedekah kita dipengaruhi oleh waktu sedekah itu dilakukan. Sedekah yang dilakukan dalam saat paceklik, dalam saat dibutuhkan, sedekah itu tentu lebih utama ketimbang sedekah ketika tidak begitu dibutuhkan. Sedekah dalam keadaan diri kita lagi senang-senangnya sama harta dan lagi pelit-pelitnya, tentu lebih utama ketimbang kita lagi tidak membutuhkan harta atau udah mau mati baru ingat sedekah. Ya, sedekah lagi sehat tentu lebih utama daripada sedekah orang yang udah mau mati. Karena udah mau mati hartanya nggak bakal dia bawa pastinya. Ya. Jadi pelipat gandaannya 1 sampai 700 dari sedekah itu. Bahkan Allah janjikan bisa melebihi dari itu berdasarkan keumuman firman Allah, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha luas karunianya dan Allah Maha berilmu, tahu siapa yang berhak untuk dilipat gandakan lebih daripada apa yang diterangkan di sini 1 sampai 700 kali lipat. Maka ini para ibu sekalian yang dimuliakan Allah, suatu motivasi buat kita dalam sedekah, dalam ayat di dalam surah Al-Baqarah ini yang menjelaskan tentang sedekah, diawali motivasi dengan balasan. Yang memberikan pelajaran buat kita sekalian, jangan pernah takut kekurangan. Jangan pernah takut kehilangan apa-apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Jangan pernah takut kehilangan. Karena pastinya Allah ganti dengan ganti yang berlipat ganda bahkan. Lihat bagaimana rentetan sedekah ini, ayat-ayat sedekah diawali dengan motivasi menjelaskan tentang pelipat gandaan ganjaran orang yang sedekah. Agar orang-orang yang sedekah itu enggak punya rasa takut. Jangan a priori, jangan merasa akan berkurang apa yang ada di tangan mereka, yang mereka keluarkan, yang mereka lepaskan di jalan Allah. Jangan merasa itu bakal kurang. Allah lipat gandakan. Yang mereka keluarkan ibarat 1 biji yang mereka tanam. Allah kembangkan sampai 700 biji berikutnya yang akan tumbuh. Bahkan bisa lebih melampaui dari itu dengan pelipat gandaan yang Allah kehendaki. Karena Allah Maha luas lagi Maha berilmu. Ini ayat 261. Kemudian selanjutnya ayat 262 Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum inda rabbihim
wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adan wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dari ayat 262 sampai 264 secara khusus mengingatkan, memperingatkan kepada kita sesuatu yang dapat membatalkan pahala sedekah kita. Yaitu apa? Ya, ini Allah berfirman, dua perkara itu adalah mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Mannan wa adan. Mannan wa adan. Mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang diberi. Ini dua perkara besar yang membuat pahala sedekah jadi gugur sia-sia. Ya. Allah jelaskan dalam ayat 262. Yang infak di jalan Allah tanpa mengungkit-ungkit dan menyakiti, maka merekalah yang dapat balasan di sisi Allah. Gak ada rasa khawatir dan takut buat mereka akan balasan yang Allah anugerahkan besar buat mereka. Bisyarat, dengan syarat infaknya jangan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ayat selanjutnya Allah menegaskan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Ya. Wa maghfirah, dan memaklumi, memaafkan. Memaafkan orang yang meminta, memaafkan orang yang mungkin dia sedang berada dalam kesulitan, salah waktu dan tempat meminta kepada kita. Kita mungkin lagi sibuk atau lagi nggak mau diganggu, tahu-tahu datang orang minta ke kita. Itu menyinggung kita, memberatkan kita. Kalau nggak mau ngasih, kalau kita mengalami hal itu, maka balas atau kata-kata yang baik, memaklumi orang yang menyakiti kita dengan permintaannya itu lebih baik daripada kalian sedekah juga tapi ngenyakitin. Ya, kamu ini, saya lagi sibuk, nggak tahu apa saya lagi begini diminta-minta, sakit. Karena yang minta-minta mungkin dia emang lagi butuh, dia nggak tahu dia tuh lagi sibuk. Ya, kadang-kadang kita lagi makan di jalan, lagi makan kan nggak enak, datang peminta-minta, ya, dengan berbagai atribut. Ada yang atributnya pakai kecrekan, pakai bawa subwoofer, ya macam-macam. Kan kita terganggu kan kalau makan di jalan. Kalau nggak mau ngasih nggak bisa, karena susah ambil ke kantong dan seterusnya. Ya udah, tolak dengan baik. Maklumin saja, nggak perlu kita nyakitin mereka dengan perkataan-perkataan yang jelek. Kita nggak tahu keadaan mereka. Bisa jadi mereka melakukan itu nggak ngerti dan kepaksa karena nggak punya lagi daya untuk mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kan kita nggak tahu. Yang kita tahu mereka berada dalam keadaan meminta-minta. Yang umumnya yang minta pasti kan butuh. Terlepas dari itu mereka mungkin adalah orang-orang yang memperkaya diri dengan meminta-minta. Tapi kan itu di luar pengetahuan kita. Nggak perlu kita terbebani dengan apa-apa yang kita nggak tahu. Kalau memang nggak mau ngasih, ya tolaklah dengan kata yang baik. Mohon maaf, ntar dulu, lain kali. Kan enak. Daripada ngasih tapi ngungkit-ngungkit dan menyakiti, apalagi menyakiti doang, ngasih kagak, lebih jelek lagi, ya. Dan Allah berfirman, wallahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya. Allah nggak butuh ibadah kalian, Allah nggak butuh infak kalian, Allah nggak butuh kalian menolong hamba-hamba Allah yang miskin, yang lemah itu.
Pertolongan kalian ini buat kalian sendiri. Kalian menolong saudara kalian buat kalian sendiri. Kalian pikir itu buat Allah. Allah Maha Kaya. Dan Allah Maha Kaya untuk bisa memenuhi orang-orang yang meminta-minta itu, yang butuh itu, yang berkebutuhan itu. Sehingga kalian gak perlu merasa kalian itu berjasa melakukan kebaikan. Allah Maha Kaya, gak butuh. Kalianlah yang butuh untuk kebaikan ini, kalian lakukan. Dan Allah Maha terpuji dengan menetapkan kalian pada apa yang ada pada kalian, orang-orang yang susah, orang yang butuh, pada apa yang menjadi keadaan mereka. Kembali kepada Allah dengan puja dan puji. Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memenuhi kebutuhan hambanya, berlebih kurang, membagi-bagi rizki mereka. Allah Maha terpuji. Ya, jangan seperti orang-orang kafirin. Ketika disuruh, ayo infak ke orang-orang miskin, mereka jawab apa? La sya Allah, kalau Allah kehendaki, ntar juga dikasih makan dia sama Allah, ngapain saya infak? Orang kafirin ada yang mengatakan demikian. Ketika disuruh infak, ya dia bilang kalau Allah kehendaki, Allah juga nggak bakalan bikin mereka jadi lapar. Jadi ngapain saya infak? Suatu perkataan yang sebetulnya alasan saja mereka nggak mau berbuat baik. Allah nyuruh itu bukan untuk kebaikan buat Allah. Allah juga Maha Kaya untuk mencukupkan orang-orang yang butuh itu. Tapi ini rahmat Allah buat kalian. Ketika kalian berbuat baik, menolong, membantu, kembalinya buat kalian juga kebaikan itu, keberkahan itu, dan seterusnya. Nanti kita akan dapati keutamaan dari sedekah itu. Kemudian kata Allah, secara khusus diingatkan, wahai orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ya, orang yang mengungkit-ungkit adalah orang yang ada pada diri mereka ujub dengan amal yang mereka lakukan. Dan ujub itu syirik, kata sebagian para ulama. Menyekutukan Allah dengan diri, ya itulah ujub. Karena orang yang ujub itu merasa inilah usaha dia, ini kehebatan dia. Seolah-olah itu bukan anugerah Allah ketika dia bisa berbuat baik. Sehingga dia merasa keberhakannya terhadap apa yang dia lakukan, terhadap apa yang menjadi kebaikan dia. Maka sedikit banyaknya dia memposisikan dirinya seolah-olah dia menentukan kebaikan itu, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatunya. Makanya dikatakan sebagian para ulama, ujub itu bagian dari kesyirikan. Seorang menyekutukan Allah, menserikatkan Allah, meyakini Allah memiliki tandingan, dan tandingannya itu adalah dirinya sendiri. Wahai orang yang beriman, jangan batalkan amal kalian dengan kalian ngungkit-ngungkit. Ujub, syirik membatalkan amal. Ya. Kemudian yang kedua, wal adza. Jangan juga batalin amal kalian dengan menyakiti orang yang kalian tolong, orang yang kalian beri. Ini terkadang kita suka melakukan terutama kepada kerabat, orang dekat yang kita merasa dia sering kita bantu, sering kita bela, sering kita tolong, tapi dia malah berbuat jelek ke kita. Ya, akhirnya itu membangkitkan rasa diri untuk menyakiti dia. Bukankah kamu selama ini saya beri? Kamu lupa apa kamu saya beri? Kenapa kamu lakukan ini kepada saya dan seterusnya? Ini nggak boleh untuk kita lakukan. Pemberian kita balik lagi ke kita kebaikannya. Masalah dia yang berbuat jelek dan bermasalah kepada kita, dosa dia. Jangan terpancing keburukannya menyeret kita untuk menjadikan sedekah yang selama ini kita beri jadi batal. Ada orang yang seperti itu menjadi ujian yang Allah uji kita dengannya. Terutama fenomena di masyarakat, terkadang orang ini adalah orang-orang terdekat, saudara, sering kita tolong, kita bantu, tapi terus menerus menyakiti kita, tapi lupa kebaikan kita, bahkan gak sedikit malah berbuat jelek kepada kita yang udah selama ini tolong dia. Udah biarin, itu dosa dia, itu keburukan dia, itu kejelekan dia. Gak ada perlu dan gak usah untuk kita ngungkit-ngungkit ditambah menyakiti dia. Toh yang kita lakukan selama ini bukan ngarepin pujian dia, bukan ngarepin pujian dia, bukan ngarepin balasan dia, bukan ngarepin jasa balas budi dari dia. Sebagaimana dikatakan oleh
orang yang menjadi penghuni surga, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Saya memberi makan kamu mengharap wajah Allah, bukan untuk diharapkan balas budi, mengharapkan balas budi atau mengharapkan terima kasih. Enggak butuh itu. Allah yang kita harapkan. Kalau benar seorang ikhlas, maka keikhlasannya membawa dia tidak berbuat mengungkit-ungkit dan menyakiti yang dia beri. Karena dia tahu yang dia beri tidak memberi pahala buat dia. Yang dia beri bukan untuk dia tapi karena Allah. Yang dia harapkan balasannya adalah Allah. Kebaikannya kembali kepada dia, yang membalas Allah. Jadi buat apa kita kecewa dengan perbuatan buruk orang yang kita beri kepada kita kalau memang kita ikhlas? Makanya Allah katakan setelahnya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Umumnya yang suka ngungkit-ngungkit dan menyakiti orang yang dia beri adalah orang yang pemberiannya itu riya. Ya, memberi karena ingin mendapatkan tempat di hati manusia, disanjung, dipuji. Nah, ini perlu kita ingatkan juga nih para ibu-ibu. Ini diingatkan para ulama. Sangat tipis dan halus. Tapi ini menggelitik dan dapat mengotori ikhlas kita. Yaitu banyak fenomena di masyarakat kita. Kita tolong, kita bantu, santuni anak yatim, kumpulin mereka. Habis itu kita bilang, jangan lupa ya doain kita. Jangan lupa ya anak-anak, nanti doain saya. Karena saya mau ini, mau itu. Kumpulinlah anak yatim. Terus habis itu minta tuh anak-anak yatim untuk doain dia. Ini tipis sekali. Terdapat riak-riak kekotoran yang mengotori keikhlasan. Yang berarti kan dia ngasih ke anak-anak yatim itu ngarep didoain. Berarti ngarep balas budi dong dari makhluk. Padahal kata Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya ngasih mengharap wajah Allah. Enggak butuh terima kasih dan balas budi dari kalian. Termasuk balasannya adalah doa kalian. Saya enggak butuh. Kalau kalian mau doain silahkan, fadhol. Tapi itu bukan menjadi suatu tujuan saya ketika memberi dan berbuat baik pada kalian. Tujuan saya Allah. Saya tahu Allah gak akan sia-siakan amal saya. Mau kalian doakan saya dengan kebaikan atau enggak, ini urusan saya dengan Allah. Justru keterikatan dan ketergantungan harapan hati saya kepada kalian menghambat dan mengotori kemurnian jalan saya kepada Allah, keikhlasan saya kepada Allah. Ini perlu kita ingatkan, karena banyak fenomena di masyarakat kita suka gitu. Dan banyak, gak sedikit yang kalau kita ingetin, masa gitu aja gak ikhlas? Ya, kita bukannya menghukum itu gak ikhlas, enggak. Tapi itu riak-riak yang mengotori kemurnian keikhlasan. Karena yang namanya ikhlas itu murni, pure, gak ada yang mengotorinya. Di antaranya adalah mengharapkan balas budi dan terima kasih. Ya, sebagian kita kan suka, lo udah dikasih gak terima kasih lo, gitu. Lah emang lu ngasih pengen diterima kasihin? Berarti kan yang diharapkan makhluk apa Allah? Oke, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, di antara perkara yang makanya apa namanya? Tadi kita katakan lembut atau enggak berasa, tapi itu mengotori kemurnian keikhlasan kita. Ya. Nah, kata Allah, orang yang suka ngungkit-ngungkit, orang yang suka menyakiti, itu seperti orang-orang yang kalau infak riya tuh. Karena umumnya orang yang riya, yang gak ikhlas, merekalah yang berpeluang besar nyakitin dan ngungkit-ngungkit. Karena mereka ketika infak riya, memang pengen dapat tempat sanjungan, dipuja-puji oleh orang-orang, sehingga kalau gak dapetin itu marah, kecewa, ya, karena bukan Allah yang dia tuju. Nah, kemudian Allah memberikan permisalan orang yang infak dengan riya atau mengungkit-ngungkit,
dan menyakiti orang yang dia beri sehingga membatalkan amalnya, itu kayak orang yang nanem atau bercocok tanam di atas tanah yang keras kayak keramik, batu keras. Ini keramik batu keras. Dia pengen nanem, taruh tanah di situ. Terus dia tanam bijinya. Hujan turun, bles. Habis gak tuh? Bubar tanah sama biji-bijinya. Bubar. Itulah permisalan orang yang infak dengan mengungkit-ungkit dan riya. Seperti seorang yang nanem, mengusahakan sesuatu, tapi nihil, kembali kepada dirinya dengan tangan kosong. Ya. Layak diruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka akhirnya nggak dapat apa-apa, nggak mampu apa-apa, mengusahakan mengembalikan apa yang selama ini mereka usahakan karena telah batal dengan sebab mengungkit-ungkit dan menyakiti mereka itu. Kemudian Allah menjelaskan ayat selanjutnya 265, adapun orang yang infak ikhlas itu seperti orang yang menanam ya di tanah dataran tinggi. Sini siapa yang aslinya dari dataran tinggi? Ya. Dataran tinggi itu umumnya curah hujannya cukup tinggi. Mau hujannya gerimis atau hujannya besar. Makanya Puncak, Bogor sebutannya kota karena dataran tinggi. Ya. Orang yang nanam di dataran tinggi, dia tanam satu biji. Itu biji yang dia tanam numbuh. Kalau enggak hujan yang lebat, hujan yang rintik-rintik aja udah cukup untuk menumbuhkan apa yang dia tanam itu. Itulah orang yang infak mengharap wajah Allah. Ya. Mau sedikit, mau banyak, bermanfaat, berguna, berkembang, dan terus Allah pelihara dan jaga. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah SWT merawat infak sedekah kalian yang ikhlas tentunya, seperti salah seorang di antara kalian merawat anak kudanya. Ini seorang punya hobi kecintaan kepada kuda atau kendaraan. Lihat gimana perawatannya, dia elap. Kalau kuda kan dia kasih makan, dia bikin besar, dia rawat, dia jaga dari penyakit-penyakit. Sampai akhirnya jadi gede itu kuda, bermanfaat. Kemudian kata Nabi, Allah menjaga merawat apa yang kalian infakkan seperti salah seorang di antara kalian merawat kudanya sampai sesuatu yang sedikit dan kecil nanti dia dapatkan sebesar gunung Uhud nanti di yaumul qiyamah. Padahal dulu nggak seberapa mungkin, dia dapetin sebesar gunung Uhud. Karena Allah terus kembangkan. Begitulah infak yang mengharap wajah Allah. Dia tanam, mungkin baru tumbuh satu batang, nanti dari satu batang itu tumbuh cabang-cabangnya, nanti akan menjadi banyak dedaunannya, kemudian menjadi lebat, menjadi rindang. Itulah yang kalau ikhlas Allah kembangkan dan terus buka pelipat gandaannya. Ya, maka ini para umahat yang dimuliakan Allah, pentingnya kita untuk muhasabah, evaluasi diri dalam keikhlasan kita, terutama dalam masalah ini sedekah. Kenapa diingatkan secara khusus sedekah tentang keikhlasan? Karena diri ini orang yang suka atau orang yang memberi itu penyakitnya adalah itu, dia merasa di atas, dia merasa berjasa. Ya, itu penyakit orang yang memberi. Penyakit orang yang diberi nggak tahu diri. Gak terima kasih, ya, masing-masing ada penyakitnya. Jadi jangan kira kekurangan penyakit dan celah kejelekan hanya ada pada orang-orang yang berada pada hal-hal yang negatif. Yang berada pada hal yang positif ada celahnya juga untuk kita perhatikan. Jangan jumawa dalam apa yang kita lakukan. Ya, ibu-ibu yang udah pakai jilbab bagus, apalagi pakai cadar, kadang-kadang merasa lebih takwa sehingga dia kecilin saudara-saudaranya yang belum. Lu apaan sih lu perempuan? Udah head, udah tua juga enggak juga pakai jilbab. Wah, ini kan menyakiti. Kalau mau ajak dengan baik.
Tapi mengatakan demikian dengan merasa diri lebih baik, itu penyakit, bukan kebaikan. Bukan kebaikan. Jadi para ibu sekalian, jangankan dalam hal yang negatif, terbuka lebar pintu kejelekan. Dalam hal yang positif ada juga pintu keburukannya. Untuk kita perhatikan, orang yang memberi penyakitnya ini, merasa berjasa, merasa lebih, merasa di atas. Orang yang jadi majikan, orang yang jadi tuan kepada pembantunya, kepada orang yang ada bekerja di rumahnya. Padahal dia kan posisinya saling membutuhkan. Pembantunya butuh uang untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Dia juga butuh pada pembantunya yang kalau nggak ada pembantunya, dia bisa apa? Siapa yang beresin rumah? Tapi terkadang karena merasa kita yang bayar dia, kita merasa lebih tinggi. Ini penyakit, sehingga kita dengan sangat mudah untuk mencelaknya, menyakitinya, ya, menjelekannya, karena merasa lu gue yang bayar. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah, penyakit, ya, untuk diperhatikan. Jangan seperti itu, karena ini dapat membatalkan kebaikan-kebaikan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan permisalan. Selanjutnya, aywaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil. Maukah kalian kalau kalian itu punya kebun? Contoh nih, kalian punya kebun. Mau enggak kalian kayak gini nih? Kalian punya kebun korma anggur. Yang tentunya itu menjadi kebun yang sangat dilihat bagus pada zaman itu ketika ayat ini turun. Karena orang Arab di sana ya perkebunan mereka umumnya mereka banggakan kebun korma, anggur. Ya kalau kita mungkin banyak perkebunan dari macam-macam buah. Ya, walhal moga kalian punya kebun, ya. Kemudian udah kalian usahakan tuh kebun. Kalian cangkul, kalian semprot, beri pupuk, jangan sampai kena hama. Dirawat. Dan kalian ketika itu sampai pada usia senja. Menunggu panen yang kalian usahakan selama ini dari kebun kalian. Dan bukan hanya kalian berada pada usia senja, kalian juga punya tanggungan keturunan, anak-anak cucu yang perlu kalian nafkahi juga. Ketika saatnya panen itu diharapkan untuk didapatkan, terjadi angin kencang yang membawa api, membakar apa yang selama ini sudah dia nanti panennya. Kira-kira keadaan orang yang udah tua dan punya tanggungan ngeliat kebangkrutan hartanya kayak gini seperti apa? Sedih bukan main. Ya, dia udah jadikan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Di saat yang sama dia punya tanggungan untuk dia nafkahi. Tahu-tahu perkebunan yang selama ini dia usahakan terbawa angin kencang, membawa api, terbakar, hangus, layak dirun, nggak mampu apa-apa dan nggak dapat hasil apa-apa. Ya, itulah Allah memberikan permisalan kepada kalian, la'allakum tatafakkarun, agar kalian mikir. Itulah keadaan orang-orang yang infaknya ria, mengungkit-ngungkit dan menyakiti, kayak orang yang mengusahakan, mengeluarkan capek, letih dan lelah. Udah rugi keluar harta, pada saat nanti harus tiba panen dari waktu yang sangat dia butuhkan, apa yang selama ini dia tanam, dia nggak dapat apa-apa. Akhirnya dia nyesal, akhirnya dia tentu sangat terpukul. Ya, begitulah permisalannya. Allah berikan permisalan agar kalian mikir, sehingga kalian mengambil pelajaran tentunya. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah SWT. Ya karena waktu ya, kita sampai jam 2 kan? Iya kan? Sampai setengah 4? Sampai asar. Ini yang ngubungin saya cuma sampai jam 2 Ustadz. Sampai jam 2, nanti sisanya tanya jawab Ustadz. Gak apa-apa nih? Enggak, masih banyak soalnya ayatnya. Saya ringkas saja ya.
Saya ringkas sampai materinya selesai, ayat 274, nanti kita tanya jawab. Ayat selanjutnya 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang yang beriman, infakkan, keluarkan apa yang kalian usahakan dengan tangan kalian dan apa yang kalian usahakan dari panenan tanaman-tanaman kalian, infakkan. Keluarkan kebaikannya. Ya, sedekahnya, terutama yang wajib. Dari zakat mal atau zakat tanaman, ya. Kalaupun enggak zakat maka tetap dianjurkan untuk keberkahan dan kebaikan harta kalian. Ibu-ibu pernah dengar enggak cerita Nabi SAW? Nabi pernah menceritakan dulu ada orang lagi jalan, terus ngelihat dan dengar suara dari gumpalan awan, dengar suara sirami ke si fulan dari balik gumpalan awan itu. Ya, akhirnya dia bingung, dari gumpalan awan kok ada suara kayak gitu. Dan awan itu jalan, dia ikuti gumpalan awan itu. Ternyata gumpalan awan itu berhenti pada suatu tanah ladang, perkebunan ladang. Di situ ada banyak ladang yang lain. Turun hujan di situ, di mana di sekelilingnya tidak dituruni hujan, tidak terkena hujan, hanya di ladang yang satu itu. Orang ini pun bingung dan bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar, itu ladang punya siapa? Punya si fulan. Maka dia pun akhirnya meneliti, cari orang tersebut dan bertanya, apa yang kau lakukan, perbuat pada tanamanmu, ladangmu, hasil panenmu itu? Dia mengatakan, hasil panenku saya bagi 3. Sepertiga untuk modal menanam kembali, sepertiga untuk kebutuhan saya dan keluarga saya, sepertiganya saya keluarkan untuk infak. Terus orang ini mengatakan, oh ini sebab akhirnya engkau dicurahkan hujan seperti itu, engkau diberi keberkahan yang tidak diberikan kepada yang lain. Ternyata seperti itulah engkau mengatur hasil panenmu. Ya, nah ini para ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Allah menyerukan, wahai orang yang beriman, infakkan apa yang menjadi hasil usaha tangan kalian dan hasil panenan kalian. Dan Allah ingatkan, kalau kalian memberi, jangan menyengaja nyari yang jelek. Wala tayammamul khabith. Jangan sengaja nyari yang jelek. Kalian infakkan. Yang kalau kalian dikasih dengan itu pun gak mau, kecuali dengan memejamkan mata. Nah, ini pelajaran kadang-kadang kita kan infak tuh pilih-pilih. Cari yang paling lecek, yang udah robek, yang penuh solasi, itu yang kita keluarin. Gitu. Ya. Nah, jangan, ya. Kalau mau infak, infak dengan yang mu'tadil, yang sedang aja. Ya, yang sedang lebih baik tentu lebih bagus. Ya. Tapi jangan menyengaja untuk ngasih yang sesuatu nggak ada harganya, kecuali memang pada tempatnya ya. Kayak misalnya Pak Ogah, masa kita kasih 50.000? Lah emang dia segitu harganya. Ya. Tapi kita ngasih ke masjid 100 perak. Banyak yang lain di dompet kita, 100 perak kita kasih. Ya. Dengan alasan kita banyak kebutuhan. Padahal enggak juga seperti itu. Nah, ini yang dimaksud. Jangan kalian menyengaja untuk mengeluarkan apa-apa yang khabith, yang jelek. Untuk kalian keluarkan, padahal kalau kalian diberi itu kalian juga enggak mau, kecuali dengan memejamkan mata ngambilnya. Ya, terpaksa. Ini juga adab, peringatan dari Allah. Kalau mau infak, maka infaklah dengan sesuatu yang baik. Bukan dengan sesuatu yang kita sendiri enggak mau kalau dikasih dengan itu. Dari apa yang menjadi kelapangan kemampuan kita. Tentu kita berbeda-beda. Ya. Nah, ini diantara yang Allah SWT perintahkan kepada kita sekalian. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Dan Allah ulangi lagi, Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah gak butuh amal kalian. Sedekah kalian mau begitu banyaknya, gak nambah kekuasaan Allah, gak nambah kebesaran keagungan Allah. Mau banyak sekali kalian berikan, itu gak nambah bagi Allah. Tapi semuanya kembali buat kalian. Allah maha terpuji ketika menganugerahkan kalian banyak
tidak menganugerahkan kepada yang lainnya, sebagiannya dikasih dikit, sebagian dikasih banyak, Allah Maha terpuji. Ya. Kemudian Allah jelaskan dan ingatkan dan peringatkan. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kalian miskin. Ya ini menakut-nakuti kalian miskin. Udah jangan infak. Nanti kalau kamu infak, ntar miskin. Ntar gimana masa depan? Ntar besok gimana? Gimana masa depan? Nanti anak-anak gimana? Padahal ya, saat itu waktu yang sangat dibutuhkan untuk dikeluarkan, untuk membantu. Yang dibantu kaum muslimin, kerabat, dan dia benar-benar lagi butuh, keadaan bangkrut, butuh untuk apa yang menopang kehidupannya. Kadang-kadang syaitan itu mengiming-imingi dan membisikkan kita, kalau kita infak itu kita jadi miskin. Ya, syaitan menjanjikan kalian kefakiran dan selalu nyuruh kalian untuk perbuatan keji. Allah sebaliknya menjanjikan kalian karunia dan ampunannya. Apa yang kalian infakkan dengan ikhlas, Allah janjikan karunia. Allah akan lipat gandakan melebihi yang kalian amalkan. Allah akan beri melebihi yang menjadi ekspektasi kalian. Allah akan ampuni kalian dengan dosa-dosa kalian. Allah akan jauhkan kalian dari dampak buruk dosa-dosa kalian. Ya, maka jangan ragu dengan apa yang Allah janjikan. Tapi memang syaitan selalu menakut-nakuti kita, akhirnya kita menahan diri dan meletakkan tangan kita di leher. Ini untuk tidak memberikan, mengikuti kebakhilannya. Dan kebakhilan diri itu adalah sesuatu yang tertanam pada diri kita. Manusia dasarnya bakhil, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Makanya itu harus dilawan. Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah, dan seterusnya, bagian dari duniawiyah dijadikan rasa cinta kepada manusia untuk itu semua. Kalau kita cinta sehingga kita susah untuk ngeluarin, susah untuk melepas karena keterikatan dan kecintaan kita terutama berlebihan. Allah berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang Allah jaga dari kebahilan dirinya, itu orang yang beruntung. Berarti diri itu selalu mengikuti kebakhilannya, apalagi perempuan. Makanya kata Nabi, la tuqi, jangan suka ngitung-ngitung. Kadang ngitung-ngitung gak jelas. Simpen-simpen, anak udah cukup, semua udah cukup, apa udah cukup. Ya, gak ada perhitungan yang akurat, cuman buat numpuk-numpuk doang, buat gaya. Nanti kalau ada undangan dia pakai, kalau ada tempat-tempat yang mewah, wah dia kenakan, gak ada guna juga. Dipakai setahun sekali, 2 tahun sekali. Kadang-kadang gak ada acara itu, sehingga akhirnya bulukan di lemari. Dia hitung-hitung dan numpuk-numpuk gak jelas. Akhirnya dia ketinggalan untuk bekal yang harusnya banyak dia dapatkan dan bawa menghadap Allah nanti. Ya. Nah ini, kalau laki-laki, ya laki-laki ya mau gak mau dia harus infak. Kewajiban dia, tiap hari dia infak anak istrinya. Dia infak ke orang tuanya. Perempuan gak ada kewajiban itu semua. Ya, makanya Nabi SAW ngingetin, ya, jangan ngitung-ngitung. Maksudnya tadi saya sebutkan, bukan ngitung-ngitung yang akurat ya. Nah ini. Kemudian hadirin para ummahat yang dimuliakan Allah, inilah syaitan menakut-nakuti kalian kalau infak jadi miskin. Tapi Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Allah maha luas dan lagi maha berilmu. Kemudian kata Allah, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakaru ila ulul albab. Allah anugerahkan hikmah siapa yang Allah kehendaki. Apa itu hikmah? Hikmah adalah sikap, mensikapi, menempatkan segala sesuatu pada waktu, saat, dan tempat yang tepat. Hikmah adalah sikap dari perkataan dan perbuatan, bijaksana, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, itu secara umum makna dari hikmah. Allah anugerahkan hikmah siapa yang Allah kehendaki. Di antara hikmah itu adalah kecerdasan berpikir seseorang, tidak mengikuti hawa nafsu yang cenderung dan condong kepada harta untuk kepemilikannya, tapi lebih mendahulukan apa yang ada dari janji Allah, kepastian setelah kematian dengan dia sedekah. Ini kan orang cerdas. Ya, karena yang dia simpen-simpen, yang dia nikmati lenyap, musnah. Tapi yang dia beri, yang dia keluarkan di jalan Allah, itulah harta dia sesungguhnya. Yang menjadi peneman
abadi setelah kematiannya. Hidup, kalau enggak dia ditinggalkan, dia meninggalkan. Kalau enggak hartanya meninggalkan dia, hilang, dia simpen-simpen, enggak sempat dia keluarin, enggak sempat dia manfaatin dengan baik, atau dia meninggalkan hartanya dengan dia mati. Ya. Maka Allah anugerahkan hikmah siapa yang Allah kehendaki, sehingga dia tahu kapan dia harus beri, kapan dia enggak beri, kapan dia harus simpan, kapan dia harus jadikan perbekalan, apa yang harus didahulukan. Itu anugerah dari Allah, taufik. Bukan menurut apa yang menjadi perhitungan dan keinginan hawa nafsu semata, tapi bimbingan dari Rabbul Alamin berdasarkan Alkitab dan Sunnah, dan apa yang menjadi taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatunya kita lakukan dengan tepat guna, dengan perkataan, dengan sikap. Ketika menghadapi orang-orang yang meminta-minta, maka dia tahu bagaimana sikap dia dengan baik dan benar yang Allah perintahkan. Ketika dia punya harta, dia tahu bagaimana mempergunakannya itu. Ketika dia sebagai seorang istri, dia tahu menempatkan dirinya sebagai seorang istri. Ketika sebagai seorang suami, tahu menempatkan diri sebagai seorang suami. Itulah hikmah. Anugerah Allah yang Allah anugerahkan siapa yang Allah kehendaki. Dan kata Allah, siapa yang Allah anugerahkan hikmah, dia telah Allah anugerahkan anugerah yang sangat besar. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Sekali lagi, gak ada yang bisa mengerti, memahami, memikirkan ini kecuali orang yang lurus akalnya. Ya, orang yang sebodoh, yang nggak punya keakuratan dan akal yang lurus, dia nggak ngerti, nggak nyampe dia hal ini. Pokoknya apa yang dia senangi, apa yang dia mau, itu yang dia lakukan. Walaupun berbahaya, walaupun nggak ada guna, walaupun nggak bermanfaat, dia nggak peduli. Ini orang yang nggak punya pikiran. Kemudian kata Allah SWT, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa yang kalian infakkan, apa yang kalian nadarkan, Allah tahu. Udah jangan khawatir. Allah tahu sekuat apa, sebesar apa kadar, nilai, kualitas, keikhlasan kalian. Allah tahu dan Allah akan balas. Nggak akan ada yang sia-sia. Ibadah kalian, nadar kalian, Allah tahu. Yang menjadi janji kalian kepada Allah, yang kalian tepati atau kalian nggak tepati, Allah tahu dan Allah akan balas. Ya. Mungkin orang nggak tahu, kalian bernadar sendirian, nggak ada yang tahu, kalian nggak tepati, Allah tahu. Orang mungkin nggak tahu. Ya. Dan Allah akan balas. Kalau kalian nggak tepati, ya Allah ancam. Itu kewajiban yang kalian wajibkan sendiri, tapi kalian nggak tepati. Janji kepada Allah. Ya. Wa ma lidzalimina min ansar. Ketahuilah orang-orang yang zalim, terutama yang tidak melaksanakan kewajibannya, nggak akan ada yang bisa nolong dia. Nggak akan ada yang bisa nolong dia di hadapan Allah SWT. Maka hendaklah perhatikan orang-orang yang tidak memperhatikan apa yang Allah wajibkan kepada dia dan menyia-nyiakan bagian akhiratnya. Siapa yang bisa menolong dia nanti di yaumul qiyamah? Kemudian kata Allah, in tubdu sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sedekah dengan terang-terangan, bagus. Kalau kalian sembunyikan, langsung kasih ke orang fakir, itu lebih baik. Jadi para umahat yang dimuliakan Allah, mau terang-terangan dilihat orang atau enggak dilihat orang, masalahnya asal ikhlas enggak jadi masalah. Ya, asal ikhlas enggak jadi masalah. Kadang terang-terangan dibutuhkan untuk manajemen yang terbuka. Misalnya tempat-tempat sosial, oh dari si fulan sekian-sekian, oh si fulannya enggak, jangan tulis nama saya. Nama saya tolong jangan dicatat. Ya kalau enggak dicatat gimana pelaporan biar orang percaya untuk naruh di sini. Ini untuk kepentingan administrasi. Dan juga untuk menarik orang-orang biar tergerak ikut nyumbang. Masalah ikhlas atau enggak tidak menjadi tolak ukur tercatat atau enggak tercatat namanya di papan pengumuman. Itu urusan hati sendiri-sendiri. Ya. Jadi infak terang-terangan, kalau dia ikhlas tetap bisa menjaga keikhlasan. Kalau dia mendatangkan kebaikan, dampak baik dari menampakkan, menarik orang untuk ikut meneladani, mencontoh, ini lebih baik. Walaupun kalau infak secara khusus langsung ke orang fakir, lebih utama disembunyikan. Kenapa? Lebih menjaga keikhlasan, lebih menjaga harga diri seorang miskin itu. Kadang orang miskin kan, biar gimana dia juga punya harga diri. Ya, kita datang ke tempat orang miskin, kita kasih foto,
tebar di Instagram, tebar di, wah, si dia miskin emang. Jadi malu tuh orang miskinnya. Gitu. Ya. Seorang miskin ditampakkan dengan baju yang lusuh dan usang. Kita ngasih pakai jaket, pakai sepatu. Orang miskin juga punya hormat, punya kehormatan. Ya. Janganlah kita merendahkan dia walaupun kita memberi. Ya. Yang itu sedikit banyaknya kan bisa melukai dia. Ya. Jadi untuk memberi kepada orang miskin lebih utama disembunyikan. Ya, kalau diberi langsung. Yang kedua, lebih utama disembunyikan karena lebih menjaga ikhlas kita dan lebih menjaga harga diri dan kehormatan si miskin. Ya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum inda rabbikum. Kemudian kata Allah, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan, menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Menggugurkan itu dengan dua. Pertama, menjadikan dosa-dosa itu terhapus. Yang kedua, dampak dosanya juga Allah jauhkan. Jadi para ibu, dosa itu punya dampak. Dan diantara yang memadamkan dampak itu adalah sedekah. Jangan kira dosa itu nggak punya dampak. Allah berfirman, "Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima." Telah nampak kerusakan di laut dan di daratan karena dosa manusia. Ya, dosa itu punya dampak buat diri, buat hati terutama, buat keluarga, buat masyarakat. Sedikit banyaknya ada dampak. Dan kita perlu pembebasan, pensucian, pembersihan dari dosa. Dengan dosanya itu diampuni dan dijauhkan dari dampak-dampaknya. Sedekah di antara jalan untuk kita jauh dari dampak-dampak dosa dan dihapuskan dosa kita. Nabi SAW bersabda, "Sona'iul ma'ruf taqi masari'us su." Perbuatan yang ma'ruf baik, di antaranya sedekah, akan menjauhkan seseorang dari mati mengenaskan. Menjauhkan seorang dari mati yang buruk yang mengenaskan. Ya. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah SWT. Allah menggugurkan dosa-dosa kalian dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Sekali lagi perhatikan, yang kalian lakukan harus ikhlas karena Allah yang menilai, Allah yang melihat, Allah yang mengawasi, Allah yang membalas, bukan orang, bukan makhluk. Ya, betapapun mereka memuliakan kalian, kalian gak jadi mulia kalau Allah gak memuliakan kalian. Betapapun mereka menghinakan kalian, kalian gak bakal hina kalau Allah memuliakan kalian. Jadi buat apa kita berharap kepada makhluk, menggantungkan hati kita, harapan kita kepada mereka? Mereka gak punya apa-apa. Sedangkan Allah yang mengawasi, Allah yang melihat, Allah yang mengetahui apa yang ada pada kita, Allah yang akan membalas dan kepadanya juga kita bakal kembali. Ya, maka sejumlah ayat ini ya menekankan dan mengajarkan kita pentingnya ikhlas itu. Kemudian kata Allah, "Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, wa ma tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Bukan kewajiban kalian memberi hidayah kepada mereka. Tugas kalian hanya menyampaikan, memaparkan. Tugas kalian apa? Berbuat baik. Adapun orang-orang yang meminta, orang yang datang kepada kalian menyempitkan kalian dengan permintaannya, nggak perlu kalian sakiti mereka. Tugas kalian ngasih kalau memang ada. Kalau nggak ada ya sudah maklumi saja. Jangan kalian sakiti mereka. Ya. Dan tugas kalian bukan ngasih hidayah kepada mereka. Kalian memberi kepada mereka, selanjutnya mereka pergunakan untuk apa? Bukan lagi menjadi tanggung jawab kalian. Niatkan saja keadaan diri kalian, perbuatan baik ikhlas lillah. Adapun dia menggunakannya bukan untuk yang Allah cintai dan ridai, selama kalian gak tahu dari awal dan bukan mendukung mereka untuk perbuatan jelek, ya sudah, itu urusan mereka. Pernah Nabi SAW menceritakan bagi sekalian, ada orang yang infaknya jatuh ke pelacur. Ada lagi kemudian besok harinya diinfak jatuh ke pencuri. Dia nampak nyesel. Wah, ternyata infak saya jatuh ke pelacur dan pencuri. Dia tampak nyesel. Padahal dia tidak inginkan itu. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan ternyata dengan sebab infaknya itu, si pelacur menahan diri dari pelacurannya, si pencuri menahan diri dari
mencuri. Ya. Jadi kalau kalian mau berbuat baik saja. Urusan kalian, keadaan kalian di mata Allah. Orang yang kalian perlakukan kebaikan hanya perlu kalian nilai menurut lahiriah. Mereka butuh ditolong, butuh dibantu. Selanjutnya akhirnya mereka berkhianat. Taunya mereka adalah profesinya meminta-minta, memperkaya diri dengan meminta-minta. Urusan mereka. Amal kalian nyampenya kepada Allah. Nilainya gak bakal berkurang. Yang penting keadaan diri kalian di mata Allah. Gak ada kewajiban kalian dan kalian gak terbebani memberi hidayah kepada mereka. Kekurangan-kekurangan mereka, kesalahan mereka, gak boleh kalian jadi alasan untuk kalian mengungkit-ngungkit, menyakiti mereka. Sudah, kalian harus berbuat baik seperti apa? Ini para umahat yang dimuliakan oleh Allah. Di antara sikap kehidupan yang penting yang diajarkan oleh agama kita, yaitu kita punya prinsip apa yang menjadi keadaan diri kita, terus mempertahankannya baik di mata Allah. Gak usah mikirin orang. Mereka mau nilai kita, mau muji kita, mau mencela kita. Hidup mati kita tidak di tangan mereka. Balasan kita bukan dari mereka. Yang penting gimana diri kita di hadapan Rabbul Alamin. Gak usah terlalu pusing dengan apa yang menjadi keadaan orang lain. Apalagi terpengaruh dengan keadaan orang lain. Orang lain buruk bukan alasan kita berbuat buruk. Sebagian orang, seorang istri berbuat buruk, dia bilang, ya saya begini, biarin aja, suami saya juga kayak gitu. Lah, emang itu bisa dia bilang di hadapan Allah? Ketika Allah tanya kenapa begini? Ya Allah saya begini karena suami saya begitu. Gak ada urusan. Amal kamu ya amal kamu, tanggung jawab kamu. Mau lakinya itu belangsak kayak apapun, gak bisa jadi alasan. Contoh Asia, kurang belangsak apa lakinya? Asia lakinya siapa? Firaun. Suami kita lebih bejat dari Firaun, lebih baik dari Firaun. Kalau Asia saja, sudah, yang penting keadaan dia di hadapan Allah. Sebagai seorang istri tanggung jawabnya apa? Kebejatan lakinya urusan dia tetap dapat di hadapan Allah. Karena urusan dia dengan Allah, bukan dengan suaminya. Dan suaminya gak bisa jadi alasan. Begitu juga dengan kita. Terkadang kehidupan kan gak selalu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kita berusaha baik, orang di sekitar kita enggak. Ya udah biarin aja dia. Dia punya tanggung jawabnya, kita punya tanggung jawab kita. Mereka gak baik, bukan alasan untuk kita juga gak berbuat baik. Laisa alaika hudahum. Tanggung jawab kalian bukan memberi mereka hidayah, bukan menjadikan mereka jadi baik. Kalian mendakwahkan, mengajak, menyerukan, mencontohkan, selesai. Ini sikap diri yang harus kita tanamkan, karakter. Yang kedua, apa yang kalian infakkan itu untuk diri kalian. Nah, ini tanamkan juga dalam diri. Kebaikan itu bukan buat orang lain, buat kita. Yang butuh kita bukan orang. Bahkan para ulama dulu, kalau ada orang yang datang meminta-minta, mereka senang dan berterima kasih kepada orang itu. Selamat datang bagi orang yang membawa pahala buat saya ke akhirat tanpa ongkos. Mereka tidak merasa lebih baik, tapi mereka justru merasa berhutang budi kepada orang yang mereka perlakukan baik. Itu yang harus kita tanamkan. Kebaikan buat kita, emang buat siapa? Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Apa saja kebaikan yang kalian infakkan buat kalian, bukan buat siapa-siapa. Jadi kalau buat kalian sendiri kebaikannya, kok pelit-pelit sih? Gimana buat orang? Buat sendiri aja pelit. Ya. Itu tanamkan dalam diri kita dalam berbuat baik dan kebaikan, karakter. Kalau kita berbuat jelek, yang jelek kita kembali. Bukan orang. Ketika berbuat baik ya buat kita juga, ya. Allah berfirman, kata Allah SWT, man amila salihan fali nafsi wa man asa fa alaiha. Siapa yang beramal soleh buat dia sendiri. Siapa yang berbuat jelek balik lagi ke dia, bukan buat orang. Tanamkan ini dalam diri menjadi karakter, menjadi seorang muslim dan muslimah, ya. Kemudian yang ketiga, wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah. Yang kalian infakkan maka mengharaplah wajah Allah. Nah, ini pendidikan karakter dalam hidup, dalam infak,
Terutama secara khusus selalu ikhlas mengharap wajah Allah, bukan mengharap balasan, terima kasih, balas budi dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kata Allah, wa ma tunfiqun min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Yakini dengan baik, enggak ada yang sia-sia. Enggak ada kebaikan yang sia-sia. Allah akan tunaikan dan kita enggak bakal dizolimi, mau sedikit mau banyak. Ya. Ya, kemudian ayat selanjutnya Allah sebutkan orang yang kita beri, kalau kita mau mendapatkan kebaikan lebih banyak lagi, adalah orang yang benar-benar memang butuh. Ya, dia nggak minta-minta, padahal dia butuh. Kalau kalian bisa cari orang yang kayak gitu, mereka lebih utama untuk kalian bantu, kalian tolong. Kata Allah, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Untuk orang-orang fakir yang kehidupan mereka dibatasi dalam kegiatan di jalan Allah, sehingga mereka nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka karena mereka harus jihad, harus berjuang di jalan Allah, nggak bisa berdagang seperti umumnya orang, nggak bisa kerja seperti umumnya orang. Tapi disinilah bidang dia menjaga agama Allah, walaupun dia harus berada dalam kefakiran, kekurangan. Orang yang kayak gitu yang lebih utama untuk kalian bantu. Mereka nggak bakal minta-minta. La yas'alunan nas ilhafa. Mereka enggak akan minta-minta sama manusia karena mereka punya din. Karena mereka tahu mereka di jalan Allah. Mereka mengharapkan Allah, mereka enggak minta-minta tapi mereka fakir. Kalau ada orang yang kayak gitu, itu lebih utama untuk kalian tolong, kalian bantu. Bukan berarti enggak boleh bantu orang yang minta-minta, yang butuh yang datang pada kalian, enggak. Tapi kalau ada yang seperti ini, itu lebih utama untuk kalian bantu. Kata Allah, yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Orang-orang kaya mengira mereka itu kaya karena mereka nggak mau minta-minta. Bukan berarti nggak boleh memberi yang meminta, tapi memperhatikan orang yang seperti ini, yang menjaga kesopanan dirinya, harga dirinya, dan hidupnya dibatasi untuk kemanfaatan agama, untuk Islam dan kaum muslimin, justru lebih utama untuk kita tolong, kita bantu, walaupun mereka nggak minta-minta. Kemudian kata Allah, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Sekali lagi, apa yang kalian infakkan, Allah itu tahu. Allah akan balas. Ya. Kemudian kata Allah, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah tutup ayat yang rentetan tentang masalah sedekah. Yang kalian infakkan siang, malam, ditampakkan atau disembunyikan, ya, karena mengharap wajah Allah, maka bagi mereka nggak usah ada rasa takut, nggak usah ada khawatir, nggak usah mereka mentakutkan apa-apa yang telah lewat, dan nggak usah mereka khawatir apa-apa yang bakalan mereka dapatkan. Infak mereka akan menggugurkan yang telah lalu dari kejelekan dan membawa kebaikan buat masa depan mereka di dunia dan di akhirat. Kebaikan harta mereka, keberkahan harta mereka, bertambah harta mereka, naungan buat mereka nanti di yaumul qiyamah, melindungi, menjaga mereka dari api neraka, ya, keberkahan hidup mereka, kelapangan hati, karena orang yang banyak sedekah memberi kesenangan buat orang lain, yang menyenangkan orang lain, dia akan Allah senangkan juga. Maka orang yang paling lapang dadanya adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain, membawa kesenangan, kegembiraan buat mereka. Infak diantara salah satunya. Maka jangan ragu, keutamaan yang sangat banyak yang tidak bisa kita rincikan di kesempatan siang hari yang mulia ini. Ya, mungkin ini dulu para ibu sekalian yang bisa kita pelajari. Silahkan dibaca lagi firman Allah yang sangat menarik ini, rentetan ayat menjelaskan tentang masalah infak, ya, sedekah, adab-adabnya, keadaan diri orang yang kita beri dan seterusnya, ya, untuk menjadi bekal buat kita beramal di kehidupan yang fana ini, terkhusus bagi wanita yang dikhususkan oleh Nabi untuk banyak sedekah. Wallahu taala alam bisawab. Min soal, ada yang ingin ditanyakan, mungkin dipersilahkan.
Ya silakan. Ada mic-nya nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Family. Family kita ada yang sakit, terus kita bersedekah ke dia. Oh, ada sabda dari Nabi SAW seperti ini. Dawu mardokum bis sadaqah. Obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini di antara dalil faedah sedekah, dampak efek baiknya menyembuhkan orang sakit. Gak usah. Kita minta sama Allah dengan ikhlas, ya Allah sedekah ini ikhlas lillah, anugerahkan kebaikan buat family saya yang sakit agar dia sembuh. Begitu. Nggak usah kita minta doa sama yang kita bantu. Belum tentu doa dia lebih mujarab dari kita. Kenapa kita nggak pede sih sama doa sendiri? Sehingga selalu orang terus yang kita minta. Kita doa pede dong. Kenapa emang kita sama Allah? Hubungan kita nggak baik sama Allah, sehingga kita nggak pede untuk doa sendiri. Kita berburuk sangka kepada Allah, nggak dengerin doa kita, sehingga kita selalu minta dan mengharapkan doa orang lain. Kalau seperti itu keadaannya, itu buruk buat kita walaupun kita minta sama orang. Harusnya kita punya yakin sama Allah. Kata Allah, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin diijabah. Sekarang saya kasih permisalan. Orang itu yang kita kasih, dia doa, kita doa. Kira-kira yang lebih mengena, yang lebih mendalam, yang lebih menghayati doanya, kita apa dia buat saudara kita? Terus ngapain lagi kita percaya sama dia? Udah berbuat baik aja, nggak usah minta-minta. Kita yang lebih menghayati, ya Allah saudara saya ini, ya Allah dia sakit, kasihan, udah kagak bisa makan. Udah begini ya Allah, ini saya sedekah, mengharap wajahmu ya Allah, tolong agar dia diberi kesembuhan. Begitu ya, doa kita harusnya lebih menghayati daripada doa orang itu. Orang itu dia senang dikasih, dia doa sekenanya doang. Kita lebih percaya doa orang sama doa sendiri. Ini suatu kekurangan dan kemunduran dalam beragama dan pengenalan kita kepada Allah. Kita lebih yakin kepada orang pada diri kita daripada diri kita sendiri. Nabi SAW gak ngajarin kita seperti itu, kecuali pada orang yang memang jelas-jelas mustajab. Beliau sendiri iya ya. Tapi Nabi yang diajarkan apa? Dia kasih ini doanya. Ya kalian yang doa, kalian doa dalam keadaan yakin diijabah. Kalian doa dalam keadaan menghayati, dalam keadaan hati yang gak lalai, dan seterusnya. Dan Allah berfirman apa? Ud'ullah astajib lakum. Kalian doa kepada Allah, aku akan ijabah doa kalian. Ya kalian yang berdoa. Ya. Wallahu taala alam. Jadi ini diantara perkara yang harus kita rubah. Kita harus lebih yakin, pede dengan doa kita daripada doa orang lain buat kita kah buat ini. Ya. Harus berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan apa yang menjadi prasangka hambaku kepadaku. Ya. Kita berbuat baik, sedekah aja. Dia mau doain mau enggak terserah dia. Yang penting kita udah tahu, Allah udah tahu niat kita, mengharap wajah Allah, mengharapkan karunia-Nya agar famili kita itu diberi kesembuhan. Seperti yang disuruh oleh Nabi, dawu mardokum bisadaqah. Obati orang sakit kalian dengan sedekah. Wallahu taala alam. Ada lagi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa sedekah, kita minta bantuan doa.
secara umum kepada orang yang hidup, yang ada, apalagi orang itu diharapkan mustajab doanya, seperti misalnya dia mau safar. Ya, dia mau safar, kan doa musafir mustajab. Kamu mau safar ya, jangan lupa ya doain saya. Gitu kan? Dan permintaan doa kita bukan semata kebaikan buat kita, tapi kebaikan juga buat yang berdoa. Karena siapa yang mendoakan saudaranya tidak di hadapannya, malaikat berkata sama dia, kamu mendapatkan seperti yang kamu minta buat saudaramu. Ya, jadi kalaupun kita minta kepada orang yang masih hidup dan diharapkan doanya mustajab, gak ada masalah. Minta sama orang tua, dan doanya mustajab buat anak-anak, ya, gak ada masalah. Tapi sama teman kita nggak apa-apa. Terutama ketika dia lagi pergi, lagi nggak di depan kita, nggak ada masalah. Teman perlu diperhatikan yang kayak gini sepatutnya ya, jangan dilandaskan atas dasar ketidakpercayaan kita untuk doa sendiri. Jangan dilandaskan atas dasar kelemahan keyakinan kita untuk doa sendiri, pertama. Yang kedua, jangan mengkultuskan orang yang kita minta doa, sehingga akhirnya doa dijual belikan. Nih botol, jejerin, saya tiup semua, ceban-ceban ya, doa saya mujarab. Gak boleh minta doa orang lain kalau mengakibatkan pengkultusan kepada orang yang berdoa. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan jadi suatu kebiasaan. Jangan jadi suatu kebiasaan. Ya. Doa dengan doa kita sendiri. Minta sama Allah, jadilah hamba Allah yang mengamalkan amalnya bukan dengan amal orang. Ya, kalau memang itu menjadi suatu yang terpuji begitu saja, udah suruh orang, lo sholat ya buat gua, lo puasa buat gua. Yang disuruh doa ya kita. Ngapain kita nyuruh orang lagi? Makanya jangan jadi kebiasaan. Kalaupun itu dibolehkan, dibenarkan, ini yang harus diperhatikan. Pertama, tadi apa? Bukan berasal dari ketidakpercayaan diri atau buruk sangka kepada Allah. Walaupun kita meminta doa orang lain, bukan berasal dari buruk sangkanya kita kepada Allah. Tidak sampai mengkhususkan orang tertentu untuk mendoakan, ya. Tidak menjadi suatu kebiasaan. Tidak menjadi suatu kebiasaan, ya. Yang keempat, bukan sebagai permohonan balas budi. Kayak tadi, anak yatim kita kumpulin, ya jangan lupa ya doain saya, habis kita kasih. Ya, itu kan berarti ngarep balas budi. Minta doa karena ngarep balas budi. Jangan. Bukan karena ngarep balas budi. Yang kelima, kalau mau minta doa orang lain, doa itu kebaikannya bukan cuma buat kita, tapi buat yang ngedoain juga. Misalnya dia safar, dia nggak di hadapan kita, saudara kita doa kepada kita tanpa di hadapan kita, maka dia didoakan sama malaikat, kamu juga mendapat seperti yang kamu minta buat saudaramu. Jadi kebaikannya bukan cuma buat saya yang minta doa, tapi yang mendoakan juga dapat kebaikan. Jadi kita draw, nggak punya utang budi. Jadi kalau mau minta doa sama orang lain, kurang lebihnya 5 hal ini diperhatikan. 5 hal ini diperhatikan. Ya. Silakan. Ya. Makanya jangan nggak pede sama doa kita. Kenapa sih kita nggak pede sama doa kita? Wah, saya banyak dosa. Justru banyak dosa, banyak doa. Wah, saya kurang ibadah saya. Ibadah, doa itu ibadah. Kalau kamu kurang doa, kalau kamu kurang ibadah, ya banyakin doa biar ibadahnya bertambah. Saya nggak yakin sama doa. Berarti kamu buruk sangka sama Allah. Kenapa kita nggak percaya sama doa kita sendiri? Terlepas bolehnya kita untuk minta doa orang lain ya, tapi dengan 5 hal yang harus diperhatikan tadi. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi kita kadang-kadang doain saya ya, satu grup doa. Belum tentu doa juga, itu cuman stiker. Nggak niat doa tuh. Bohong. Kita udah amin-amin, lo nggak doa. Stiker doang, kan doa kan perlu niat kan. Kadang-kadang kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah mau cuman stiker, kitanya nggak ucap, kita nggak baca, kita bohong.
Ya kan? Tolong doain saudara saya. Oh, semoga gini stiker yang lain gua. Copy paste yang lain semua. Tok 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 tok. Gak ada yang niat doa. Doa perlu niat. Gak ada yang niat doa itu semua. Ya. Terus ngapain kita minta kepada yang seperti itu keadaannya? Ya. Jaga hati kita, hubungan kita dengan Allah. Wallahu taala alam. Ada lagi mungkin? Ya. Safar. Ya. Doa ada dua. Doa yang dijelaskan lafaznya, tata caranya secara khusus. Maka yang seperti ini umumnya tidak mengangkat tangan. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa hubungan suami istri. Allahumma jannibna syaitan, nggak jadi malahan. Nggak perlu angkat tangan. Yang sudah ada lafaznya, ada tata caranya, itu nggak perlu. Tapi yang sifatnya umum, doa di antara azan qomat, doa di sepertiga malam terakhir, doa ketika kita lagi safar tanpa ada keterikatan, minta sama Allah, lagi sendiri, ya, itu disukai angkat tangan. Kata Nabi, innallaha hayyun karim yastahyi minal abdi an yarfa yadahu an yaruddahu sifron. Allah itu maha malu dan maha dermawan. Allah malu dari hamba angkat tangan terus dibalikin dalam keadaan tangan kosong gitu. Tapi itu untuk doa-doa yang sifatnya umum dan gak ada keterangan secara khusus untuk kita ucapkan. Kalau ada keterangan secara khusus berarti kan dipraktekkan oleh Nabi. Gak ada keterangan ngangkat tangan, berarti gak perlu ngangkat tangan. Doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, gak ada. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla. Itu kan doa keluar rumah juga. Nabi gak pernah begitu. Yang ada kata istri beliau, dia malah ngadep ke langit ucapin doa itu. Gak ngangkat tangan. Hubungan suami istri gak ada ngangkat tangan. Udah diajarkan lafaznya. Tapi yang sifatnya umum, ya, ibu mau doa habis zikir dalam sholat karena ada kebutuhan, ada kepengenan, hajat, boleh angkat tangan. Dari hajat ibu apa? Habis sholat sunat kah? Di sepertiga malam terakhir, ketika antara azan dan qomat, ketika turun hujan, wah turun hujan nih, doa dulu, ya Allah. Kan waktu mustajab kan itu? Boleh. Nah begitu. Bisa dipahami Bu? Wallahualam. Ada lagi mungkin? Ya. Boleh. Boleh. Tapi yang lebih utama kita berdoa bukan membaca doa. Kalau baca doa kita nggak ngerti apa yang kita minta. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Oh ini doa apa kita nggak tahu minta apa. Nah jadi kalau mau baca paham. Karena kita lagi doa itu lagi ngapain? Bermunajat sama Allah. Apa itu munajat? Perkataan lirih yang terjadi dalam percakapan. Munajat. Ibu kalau ada orang ngobrol nih sama ibu, saya ngomong lama nih, saya misalnya, saya ngomong lama, terus ibu nanya, lo ngomong apa sih? Nggak tahu, gue juga ngomong apa. Lo nggak tahu ngapain ngomong sama gue? Kan kita lagi bercakap. Nah, ini juga di antara kelemahan doa kita. Kadang kita doa nggak ngerti apa yang kita minta. Ustadz doa kita aminin doang, padahal Ustadz doanya kemana? Buat dia doang, bukan buat ibu-ibu. Nah, harus kita paham apa yang kita minta. Kita boleh baca itu nggak ada masalah. Tapi ada artinya kita paham. Jadi lebih menghayati. Seperti itu ya. Wallahu alam. Ada lagi mungkin? Nggak ada lagi? Ada lagi silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya nggak apa-apa, boleh, tapi dengan syarat tadi jangan ya kadang keadaan orang sakit justru dia lebih dekat sama Allah. Kita sehat itu belaga atau merasa punya semua jadi nggak butuh. Tapi orang yang sakit hatinya lagi terluka, dia lagi butuh sama Allah, dia lagi dalam menderita. Justru bisa jadi doanya itu lebih menghayati. Makanya kata Nabi, kalau kita ziarah takziah ya ke orang yang wafat, takziah, atau ketika terjadi musibah kematian, Nabi nyuruh kita apa? Mendoa atau tidak mengeluarkan kalimat kecuali kebaikan, doa kebaikan. Karena apa? Karena pada saat-saat keadaan seperti itu, doa itu diaminkan sama malaikat. Jadi kadang-kadang kayak gini justru bisa jadi malah lebih menguntungkan untuk kita doa. Makanya dalam agama kita juga kita diwanti-wanti dari doanya orang yang dizolimi. Karena doa yang dizolimi itu nggak ada penghalang antara dia sama Allah, mustajab. Apa rahasianya kok orang yang dizolimi doa mustajab? Dia lagi sakit hati, dia lagi dizolimi dan dia merasa nggak mampu membalas. Jangankan orang muslim, orang kafir aja kalau dizolimi doanya mustajab. Jadi kadang-kadang ini justru menjadi keadaan yang lebih menguntungkan dan mendekatkan seorang kepada Rabbul Alamin. Jadi kalau kita mau mengatakan itu kepada orang yang sakit, maafi muskilah. Dan orang sakit juga nggak perlu masa keberatan dengan dia doa gua aja gini, nggak usah dia ngomong gitu. Kan sakitnya juga bisa jadi kebaikan dari Allah buat dia. Jadi nggak ada masalah. Tapi dengan cara tadi Bu, 5 hal tadi kita perhatikan. Jangan didasari atas dasar buruk sangka kita kepada Allah. Jangan mengkultuskan orang-orang tertentu. Jangan dijadikan kebiasaan. Ya, kemudian apa tadi? Yang berikutnya, kebaikannya kembali buat kita dan si yang berdoa. Ya, nah ini 4. Tadi ada 5. Kadang-kadang suka lupa tuh. Ya, itu diperhatikan. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Nggak ada ya? Kita mau azan nih, bentar lagi nih. Azan jam 15.14, masih sekitaran 20 sampai 15 menit. Apa? Khalas, ya. Terima kasih banyak para umahat yang dimuliakan Allah. Orang janjinya 2:30. Ya, saya mohon maaf nih kalau memberatkan jadi agak lama. Ya, tapi semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.